Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di program Baca Buku Bersama. Kali ini baca buku kajian Magnet Rezeki karya Ustadz Nasrullah dan juga Ustadz Adi Gunawan. Nah, kita memasuki bab ketiga terkait dengan konsep rezeki. Dan apa itu konsep rezeki? Terbagi ke dalam tiga hal. Yang pertama adalah positive thinking, yang kedua positive feeling, kemudian yang ketiga positive motivation. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Positive thinking adalah pikiran yang positif bahwa segala sesuatu yang bagus dan indah itu adalah taman yang paling indah. Taman yang paling indah ini adalah husnuzon billah, semuanya positif. Misalnya masuk rumah sakit berpikir positif, bangkrut ya positif ya. Ajari anak-anak kita untuk berpikir positif. Kalau anak-anak kita berhasil mendapatkan husnuzon billah, inilah kebahagiaan luar biasa. Inilah yang perlu kita cari. Di positive thinking ini bisa kita lakukan sendiri karena ini adalah cara berpikir atau pola pikir kita, cara memandang kita terhadap sesuatu. Poin pertama, positive feeling. Kemudian yang kedua, positive feeling. Ini yang perlu dikejar. Ketenangan jiwa ini namanya positive feeling. Perasaan kita harus tenang, cool, damai, dan enak. Hati kita bisa setenang samudra, tidak boleh ada perasaan deg-degan, sebab sedikit saja deg-degan, maka rezeki kita akan langsung hilang. Misalnya karena punya hutang atau punya amanah, setiap ketemu debt collector kita selalu deg-degan. Sudah 1 bulan kita menghindar dari debt collector. Suatu saat kita lagi antri beli makanan di mall, pas pembalikan badan di belakang kita ada debt collector. Jantung rasanya deg-degan, rasa mau copot kan. Jantung berdebar adalah ciri rizki hilang. Dan kita tidak punya rizki lagi, tamannya hilang. Ya, yang harus kita lakukan adalah mendidik jiwa supaya tenang di dalam segala kondisi. Bisa nggak Anda seperti itu? Kalau bisa, itulah harta kekayaan terbesar kita. Dan bagaimana cara mendidik jiwa supaya bisa tenang? Ada sebuah contoh yang menggetarkan jiwa ya. Jadi ada seorang jamaah yang konsultasi kepada saya. Ketika itu suaminya sedang memundurkan mobil, anaknya yang berumur 1 tahun terlindas. Sang kakak juga melihat kejadian itu. Istrinya sedang memasak di dapur, dia menggedor-gedor kaca jendela mobil untuk menghentikan suaminya. Akhirnya mereka melihat semuanya. Anak mereka terlindas sampai badannya hancur. Pas kejadian seperti itu, bisakah jantung kita tidak berdebar-debar? Tariklah nafas, kemudian ucapkan, Alhamdulillah ya Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita bisa melakukannya, selesailah masalah kita. Alhamdulillah si ibu yang anaknya meninggal terlindas, mobil suaminya itu mau mengikuti nasihat saya. Dan ibu itu mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih. Dan selesailah masalah si ibu. Ternyata itulah kunci rezeki sang ibu. Ini akan dikupas lebih lanjut di bab berikutnya terkait dengan bab bahasan-bahasan ini. Nah, sementara kita, berapa banyak kita melakukan kesalahan rezeki? Kita deg-degan setiap tanggal 25. Tanggal 1, tanggal 22, tanggal 15, dan lain sebagainya. Ya, sudah tanggal 25 gajian sudah mau habis, order belum ada, bagaimana perasaan Anda? Dagangan belum ada yang laku, padahal di balik kesulitan kita adalah rezeki. Tapi jika kita deg-degan, gelisah, cemas, maka rezeki tidak akan datang. Dan positive feeling hanya bisa didapatkan dengan beribadah. Positive feeling tidak bisa kita lakukan sendiri, harus dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik itulah rezeki kita datang, seperti mendatangi kajian ceramah agama. Ibadah itu mahal harganya, karena orang tahu yang namanya rezeki, pasti mereka akan mengejarnya dengan mengikuti kajian ceramah dan duduk tenang, damai. Pada saat itu malaikat pun turun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.